Salam damai dan sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara alami. Kita tetap melanjutkan kegiatan mingguan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami pada waktu lalu. Babak lalu telah kami tinggalkan, dan sekarang penyertaan Tuhan untuk kami di babak yang baru. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya dari firman Tuhan kami menemukan ada peraturan yang mesti kami tindak lanjuti untuk menolong semua gerakan kami, lebih-lebih bagaimana kami mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, dan bagaimana yang terbaik itu juga dapat kami lakukan untuk diri kami, keluarga kami, maupun persekutuan kami, pada semua orang yang membutuhkan pertolongan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama di minggu ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 hingga 29 dan pasal 26 ayat 12 hingga 15 dengan tema persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Kekasih Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel pada umumnya dan secara khusus generasi Israel yang baru yang mulai lahir ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Lalu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan melalui Musa menyampaikan banyak peraturan-peraturan yang mesti mereka pedomani, mesti mereka jadi dasar pijak bagi mereka ketika mereka ada di tanah Kanaan. Mereka hidup, bekerja, dan melakukan hal-hal yang baik. Mereka melakukan semuanya itu berdasarkan peraturan Tuhan. Satu di antara peraturan-peraturan itu adalah persepuluhan. Pemberian persembahan dari hasil kerja bumi, dari segala talenta kerja-kerja mereka, mesti mereka sisihkan 10% untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bagi Musa, Tuhan rindu untuk umatnya diberkati di tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dalam kelimpahan itu mereka tidak boleh melupakan bagian Tuhan. Dalam kelimpahan itu mereka tidak boleh melupakan bagian sesama mereka. Dalam kelimpahan mereka itu mereka selalu ingat bahwa mereka punya tanggung jawab iman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan bagi sesama mereka, lebih-lebih kepada orang pendatang, kepada anak yatim piatu, kepada janda-janda. Pekerjaan kemanusiaan ini beriringan dengan pekerjaan pemberian persepuluhan untuk Tuhan, tapi juga pemberian itu diberlakukan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan karena itu dalam firman Tuhan, Yesus Kristus juga selalu rindu untuk umatnya diberkati. Dan Yesus selalu mengklaim bahwa semua umatnya adalah bagian dari kegiatan-kegiatan Yesus. Dan Yesus lebih spesifik menyebut, umatku adalah bendaharaku. Yesus rindu untuk segala yang dipunya, makan, minum, pakai, kekayaan, keterampilan, itu diberdayakan, ditingkatkan
untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia di mana manusia orang Kristen berada. Hal kedua yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini adalah bagaimana respek kita, bagaimana komitmen kita untuk di minggu yang baru ini kita peduli dengan keadaan di sekitar kita. Banyak orang asing yang ada di sekitar kita. Mereka datang dan telah bersama-sama dengan kita. Banyak janda-janda ada di sekitar kita yang tidak dapat bekerja dengan baik karena usia lanjut. Banyak anak yatim dan piatu terlantar di sana sini karena kehilangan orang tua dan pekerjaan sehari-hari. Mereka tidak mengenyam pendidikan yang baik. Kesehatan mereka terganggu. Maka hendaknya kita yang telah menerima berkat Tuhan dalam kelimpahan, kita mensisihkan bagian mereka, bagian Tuhan, dan inilah yang akan membuat kita semua bersama-sama bergerak ke depan untuk hidup dalam satu negeri yang kita sebut surga kecil yang jatuh ke bumi. Maka surga itu mesti kita kembalikan kepada Tuhan. Surga itu kita mesti peruntukkan juga untuk semua yang mendiami negeri ini, sehingga susu dan madu, kelimpahan-kelimpahan itu terus Tuhan beri untuk kita dan kita menikmatinya dengan semua orang yang membutuhkan. Selamat melakukan tugas-tugas saudara dengan tetap menilai bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Maka kita berkomitmen juga mengembalikan apa yang milik Tuhan. Juga kita berkomitmen untuk menolong sesama kita sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.